warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Atana Lestari dengan NIM 190321100050. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait program penyuluhan pertanian Kabupaten Sidoarjo, di mana video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penyuluhan pertanian. So, stay tuned and happy watching. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana dalam pendahuluan mencakup latar belakang, tujuan, serta ruang lingkup. Sektor pertanian memegang peranan penting karena kontribusinya sangat nyata terhadap penyediaan pangan dan sumber pendapatan, di mana salah satu komoditas strategisnya yaitu padi. Sektor pertanian juga menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian. Untuk mendukung arah kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, diperlukan kegiatan penyuluhan pertanian agar tercapai keberhasilan baik peningkatan produksi maupun peningkatan pendapatan petani. Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten penyangga utama kota Surabaya dan termasuk dalam kawasan Gerbang Kertosusila. Kabupaten Sidoarjo memiliki sektor yang cukup dominan dalam menunjang PDRB-nya, yaitu sektor industri, seperti industri rumah tangga, industri besar maupun industri kecil. Selain sektor industri, sektor pertanian juga memiliki peran penting dalam perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Berkaitan dengan sektor pertanian, perlu kita ketahui bahwa jumlah rumah tangga petani atau RPT di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebanyak 72.000 sekian rumah tangga dari 113.000 sekian rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 41.000 sekian rumah tangga pada tahun 2013, yang artinya menurun sebanyak 6,35% per tahun. Sedangkan perusahaan pertanian di Kabupaten Sidoarjo juga menurun. Pada tahun 2003, ada 7 perusahaan pertanian yang akhirnya menjadi 6 perusahaan pertanian pada tahun 2013. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan jumlah produksi pertanian dan produktivitas petani, keterbatasan kemampuan petani dalam mengelola sumber daya pertanian, kurangnya informasi, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat, seperti banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang efektif dan efisien menuntut adanya suatu perencanaan dan target sasaran yang jelas dan terukur. Perencanaan pelaksanaan penyuluhan yang dituangkan dalam program merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan pertanian mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha serta memberikan dukungan terhadap program-program prioritas Dinas Pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam menghadapi berbagai tantangan baik berupa lingkungan ekonomi maupun era globalisasi, diperlukan penyuluhan pertanian yang spesifik lokalita, bersifat strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani. Untuk mengefektifkan kegiatan penyuluhan diperlukan kesinergian dan keterpaduan perencanaan penyuluhan dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi serta tingkat nasional. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten dan wilayah kerja BPP sebagai salah satu bagian program pembangunan pertanian yang disusun secara tertulis dan sistematis setiap setahun sekali. Untuk menindaklanjuti berbagai potensi program maupun permasalahan yang berada di Kabupaten Sidoarjo dalam bidang pertanian yang telah dijelaskan, maka perlu adanya sebuah rancangan fasilitas serta program penyuluhan pertanian yang mampu menjadi wadah untuk petani dan pelaku usaha dalam mengolah hasil pertaniannya, sehingga lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo dapat dipertahankan sekaligus mampu meningkatkan keadaan ekonomi para petani. Kemudian yang kedua yaitu tujuan. Program penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 bertujuan yang pertama sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta sebagai pedoman dalam penyusun rencana kerja tahunan penyuluh tahun 2021. Yang kedua, menyediakan bahan perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian untuk disampaikan dalam forum musrenbang. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku utama, perilaku usaha penyuluh dan petugas lingkup pertanian agar mampu memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu ruang lingkup. Dalam ruang lingkup pembangunan pertanian, penyelenggaraan penyuluhan merupakan suatu keharusan dalam mentransfer teknologi, pelatihan dan pembinaan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Secara makro, pelaksanaan penyuluhan harus berorientasi pada yang pertama, membuka lapangan kerja dan usaha di pedesaan. Yang kedua, pengentasan masyarakat miskin khususnya bagi masyarakat pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat di petani beserta keluarganya. Yang keempat, menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup dan ekosistem serta sumber daya hayati.
Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu keadaan umum, di mana dalam keadaan umum akan membahas keadaan umum wilayah dan keadaan umum pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Nah, keadaan umum wilayah juga akan mencakup luas wilayah, kemudian topografi dan iklim, jumlah penduduk, serta potensi sumber daya lahan. Oke, yang pertama kita membahas luas wilayah. Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai, yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya, sehingga terkenal sebagai kota delta. Luas wilayah daratan adalah sebesar 714,245 km persegi dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201,69 km persegi. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5 sampai 112,9 bujur timur dan 7,3 sampai 7,5 lintang selatan yang terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa serta 31 kelurahan. Kemudian untuk topografi dan iklim. Kondisi topografis Kabupaten Sidoarjo dengan kemiringan tanah 2% atau landai berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa perdesaan atau rural area dan desa perkotaan atau urban area. Wilayah Sidoarjo beriklim tropis basah dan kering dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Juni sampai bulan Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus, dan musim hujan pada bulan Desember sampai April dengan bulan terbasah adalah Januari. Curah hujan tahunan di wilayah Sidoarjo berkisar antara 1.300 sampai 1.700 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 80 sampai 120 hari hujan per tahun. Suhu di wilayah ini bervariasi antara 21 derajat sampai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan nisbi kurang lebih 76%. Yang selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut hasil sensus penduduk bulan September 2020 adalah sebanyak 2.082.801 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan, di mana jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.048.574 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.034.227 jiwa dengan rasionya sebesar 101. Dan yang terakhir yaitu potensi sumber daya lahan. Nah, dilihat dari kelerengan lahannya, Kabupaten Sidoarjo sebagian besar berada pada 5-15% dan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Kondisi lerengan lahan tersebut berdampak pada aliran hujan yang mengalami hambatan sehingga akan terjadi kantung-kantung air atau genangan air hujan. Air hujan dan wilayah ini maupun dari wilayah sekitarnya, aliran air hujan tidak sampai ke laut. Kondisi ini dikarenakan perbedaan tinggi tempat yang sangat kecil dan kecepatan air tidak mencapai titik nol. Pada kondisi demikian, air laut justru masuk ke daratan terutama pada waktu air laut pasang. Oleh karena itu, di wilayah ini terdapat daerah transisi berupa air payau. Daerah ini yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan tambak, budidaya bandeng maupun udang. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu keadaan umum pertanian. Yang berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo tahun 2014, dapat diketahui bahwa tingkat produksi tanaman pangan padi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 627.412 kuintal per tahun. Kemudian tanaman jagung sebesar 939 kuintal per tahun, kacang hijau sebesar 607 kuintal per tahun, dan tanaman kedelai sebesar 3.150 kuintal per tahun. Oke, untuk topik yang ketiga yaitu tujuan. Nah, dalam tujuan akan membahas mengenai tujuan umum, tujuan khusus, penyuluhan, serta sarana dan prasarana pertanian. Nah, tujuan umum dari program penyuluhan pertanian Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 secara umum yaitu yang pertama menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan kegiatan penyuluhan. Yang kedua, menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musrenbang tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu sebagai acuan para penyuluh dalam merumuskan dan melaksanakan penyuluhan di lapangan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pelaku utama dan pelaku usaha menjadi pelaku agribisnis. Yang kedua, ketersediaan teknologi, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Yang ketiga, tingkat kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap penyuluhan pertanian.
Yang keempat, situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Dan yang kelima yaitu alokasi biaya. Nah, untuk tujuan khususnya yang pertama yaitu meningkatkan tingkat kesuburan lahan pertanian sehingga dapat memaksimalkan tingkat produksi tanaman. Yang kedua, meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, khususnya tanaman unggulan yaitu padi. Yang ketiga, petani dan petugas pertanian dapat menerapkan pengendalian OPT sesuai konsep pengendalian hama terpadu dan ramah lingkungan. Yang kelima, kelompok tani diharapkan bisa jadi penangkar benih untuk mencukupi kebutuhan kelompok di sekitarnya. Yang kelima, meningkatkan pemanfaatan teknologi pasca panen untuk mengurangi kegagalan panen. Yang keenam, meningkatkan kualitas mutu hasil usaha tani dan memberikan nilai tambah bagi petani. Yang ketujuh, mewujudkan petani yang berwawasan agribisnis dan berorientasi pasar. Nah, untuk tujuan penyuluhan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kelembagaan petani. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta profesionalisme penyuluhan pertanian. Yang keempat, berkembangnya kelembagaan petani secara mandiri dan berwawasan agribisnis. Yang kelima, terwujudnya dukungan Al-Sintan dalam proses mengurangi kehilangan hasil serta meningkatkan nilai tambah. Yang keenam, meningkatkan kepemilikan modal petani atau dapat memanfaatkan kredit yang disubsidi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana pertanian. Bertujuan untuk yang pertama, terwujudnya dukungan Al-Sintan dalam proses mengurangi kehilangan hasil serta meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kemauan petani terhadap program asuransi komoditas pertanian. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan tentang kesuburan tanah agar petani mau dan mampu mengaplikasikan pupuk organik di lahannya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemauan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang diserahkan kepada perkumpulan petani pemakai air. Oke, kita beralih ke topik pembahasan yang keempat yaitu permasalahan. Nah, dalam permasalahan ini akan membahas mengenai masalah perilaku dan juga masalah non-perilaku. Kita awali dengan masalah perilaku. Dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, terdapat masalah perilaku dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha, di mana yang pertama yaitu rendahnya kesadaran petani dalam berkelompok dan kebersamaan dalam usaha. Yang kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam beragribisnis. Yang ketiga, rendahnya kinerja penyuluh pertanian. Yang keempat, rendahnya respon dan kemauan petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi budidaya dan teknologi pasca panen tanaman pangan. Yang kelima, kelembagaan tani masih lemah dan belum menerapkan prinsip-prinsip agribisnis. Yang keenam, terbatasnya kemampuan modal petani untuk memperbaiki jaringan irigasi tersier yang rusak. Yang ketujuh, masih rendahnya pemahaman petugas pelaku utama dan juga pelaku usaha dalam menangani pasca panen tanaman pangan. Yang kedelapan, masih kurangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan petugas pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan mutu produk pertanian khususnya tanaman pangan padi. Yang terakhir yaitu keterbatasan pengetahuan, kemauan pelaku utama, pelaku usaha dalam mengakses sumber modal. Nah, kita beralih ke masalah non-perilaku. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kesuburan lahan pertanian semakin menurun karena eksploitasi secara terus-menerus. Yang kedua, belum optimalnya produksi dan produktivitas padi sebagai tanaman unggulan strategis. Yang ketiga, belum optimalnya pembinaan lembaga pembenihan tanaman pangan oleh petugas. Yang keempat, Al-Sintan yang diterima petani kurang sesuai dengan kondisi lokasi. Yang kelima, masih banyaknya dampak negatif gangguan OPT dan dampak perubahan iklim. Selanjutnya kita memasuki topik pembahasan yang kelima yaitu rencana kegiatan penyuluh, di mana dalam topik ini akan membahas rencana kegiatan penyuluhan perubahan perilaku serta fasilitas kegiatan penyuluhan. Berbagai upaya untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, maka pada tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluhan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten Sidoarjo. Nah, di sini akan melakukan penyusunan program penyuluhan tingkat kabupaten, yang selanjutnya penyusunan rencana kerja, kemudian temu teknis, temu tugas, pelatihan dan bintek. Selanjutnya pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kemudian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan, dan yang terakhir yaitu pengembangan database penyuluhan pertanian. Kemudian rencana kegiatan penyuluhan perubahan perilaku yang selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian BPP sebagai posko pelaksanaan pembangunan pertanian, di mana akan melakukan penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan 1 kali, yang kedua penyusunan rencana kerja, yang ketiga percontohan atau demplot 1 kali, yang keempat latihan dan kunjungan, yang kelima rembuk tani tingkat desa 1 kali, yang keenam rembuk tani tingkat kecamatan 1 kali, yang ketujuh farmer field days,
Kemudian yang ke-8 supervisi, yang ke-9 laporan kegiatan penyuluhan, yang ke-10 pengelolaan database, yang ke-11 kursus tani 6 kali, yang ke-12 peningkatan kapasitas penyuluh pertanian swadaya atau BIMTEK. Kemudian yang ke-13 penyusunan dan penyebaran media informasi spesifik lokasi, dan yang terakhir yaitu pendampingan penyusunan RDK atau RDKK. Kemudian untuk rencana yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan lembaga petani. Di sini akan melakukan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani. Yang kedua penilaian kelas dan kemampuan kelompok tani. Yang ketiga demplot. Yang keempat temu lapang. Yang kelima perbanyakan materi penyuluhan. Yang keenam siaran radio. Dan yang terakhir yaitu lomba kelembagaan petani. Kemudian rencana yang keempat yaitu penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya. Di sini terdapat pelayanan konsultasi dan informasi agribisnis, yang kedua pertemuan teknis agribisnis, dan yang terakhir yaitu percontohan atau demplot. Kemudian rencana yang kelima yaitu lomba kelembagaan petani dan petugas. Lomba yang pertama yaitu lomba petani berprestasi, yang kedua lomba kelompok tani agribisnis padi, yang ketiga lomba kelompok tani pelaku usaha pengolahan hasil pertanian, yang keempat lomba kelompok tani pelaku usaha pasca panen padi, yang kelima lomba penyuluh pertanian berprestasi, yang keenam lomba penyuluh pertanian swadaya, yang ketujuh lomba penyuluh pertanian, yang kedelapan lomba balai penyuluhan pertanian, yang kesembilan lomba kelembagaan ekonomi petani, dan yang terakhir lomba gabungan kelompok tani. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu fasilitas yang akan diterima pada saat kegiatan penyuluhan, di mana yang pertama perencanaan kegiatan penyuluhan, yang kedua koordinasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian, yang ketiga pemutakhiran data kelembagaan petani, Peptan, Kapten, Asosiasi Petani, yang keempat pengembangan database dan ketenagaan, kemudian monitoring dan evaluasi penyuluhan, pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi komoditas strategis, yang ketujuh pembinaan, pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani, sasarannya yaitu Peptan dan Kapten. Kemudian yang ke-8 pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian swadaya, dan yang terakhir yaitu pengawalan dan pendampingan RDK dan RDKK. Kita memasuki sesi yang terakhir yaitu penutup. Dengan adanya program penyuluhan pertanian diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan untuk mencapai tujuan dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai program penyuluhan pertanian Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam proses penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.